Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Farid, apa kabar? Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Pak Indra. Bagaimana dengan Pak Indra sendiri? Keadaan siang Alhamdulillah hari Pak, ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Pak Farid dalam keadaan sehat. Tapi Pak ya, sepintas saya amati, kelihatannya Pak Farid kok hari ini kurang bersemangat loh, kurang ceria gitu kayaknya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa gitu Pak? Kalau boleh tahu ini Pak. Oh, nggih Pak Indra. Leres jenengan. Eh, pada hari ini benar apa yang disampaikan Pak Indra. Bolehkah saya ini Pak Indra bercerita sedikit dengan permasalahan yang saya hadapi Pak Indra? Saya langsung mau mengutarakan Pak Indra ya, mengutarakan. Oh, enggak Pak, enggak Pak Farid. Nah, mohon maaflah Pak Indra jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Indra pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima Oh, kasih atas enggak. waktunya Pak Indra. Enggak Pak Farid, mungkin ada masalah yang bisa saya bantu mungkin Pak Farid bisa Oh, dibicarakan. nggih Pak Indra, matur nuwun sebelumnya saya ucapkan. Jadi begini Pak Indra, beberapa hari ini, belakangan ini saya tidak nyaman dengan pikiran saya. Nggak bisa tenang gitu Pak. Iya, saya tidak bisa tenang Pak. Bisa tenang gitu. Kira-kira apa mungkin yang membuat Bapak Farid itu beberapa hari ini kok tidak merasa tenang? Mungkin Pak Farid bisa kasih tahu saya atau kalau boleh nih Pak Farid, saya hanya ingin tahu kira-kira apa yang menjadi pikiran Pak Farid kok bisa tidak tenang gitu Pak. Nggih Bapak, begini Bapak nggih. Aduh, ini banyak permasalahan, saya sampai bingung dari mana awal yang harus saya sampaikan Bapak. Nah, dengan kesempatan ini mudah-mudahan Pak Indra tuh menjadi teman curhat saya Pak. Begini Bapak. Iya, monggo Pak Farid. Iya. Aduh, saya ini bercerita Pak ya. Saya supaya dapat ketenangan dan sehingga saya bisa dapat menceritakan Pak kalau kesah Iya, saya iya. Bapak. Saya berharap dalam siang ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami Bapak. Oh, oke. Jadi Pak Farid ingin kita bicara sekarang itu untuk mendapatkan solusi, iya Pak. Nggih Bapak. Baiklah, nggih, monggo. Izin Ya, untuk semoga kita nanti berdua dengan pembicaraan yang santai ini, kalau saya boleh ngasih istilah kita ngopi Pak, nggih. Ngobrol pintar Pak, santai Pak, nggih. Oh nggih Bapak. Eh, Semoga kita nanti mendapatkan pemecahan dari permasalahannya Pak Farid secara bersama-sama. Mungkin permasalahan apa kalau saya ingin tahu Pak Farid yang Pak Farid alami? Mungkin gini Pak Indra. Pak Indra ingat beberapa hari yang lalu. Nah, Iya. beberapa hari yang lalu Ibu Kepala Sekolah
melakukan supervisi Bapak di kelas. Oh iya 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 betul Pak Farid. Nah, yang waktu Kenapa itu Pak loh Farid? Bapak, ingat Bapak ya? Iya iya Saya iya. saya begini Bapak, dalam supervisi tersebut saya mendapat teguran dari ibu kepala sekolah saya Bapak. Ya, Gini Bapak, mendapat teguran. Oh iya, insya Allah saya ingat Pak pada hari kalau tidak salah hari Jumat itu Pak G, nggih mengadakan Bapak, supervisi di kelas Pak Farid G, Ibu Kepala Sekolah iya, kita G. nggih. Nah, tapi ngomong-ngomong kok bisa Pak? Pak Farid itu mendapat teguran. Kira-kira apa yang membuat kepala sekolah itu menegur Pak Farid? Mungkin Pak Farid bisa menceritakan Pak Farid. Begini Bapak, di dalam kepala sekolah itu intinya Bapak itu mengkritik kami selaku pendidik. Beliau yaitu melihat tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bapak. Ya, saya ingat beliau mengevaluasi saya tentang proses kegiatan pembelajaran kemarin tuh Bapak. Saya jadi gimana kepikiran tuh Bapak. Oh, jadi terkait proses pembelajaran. Maksudnya nih proses pembelajaran yang bagaimana Pak Farid? Jadi begini Bapak, Apakah begini Pak Farid? Pak Farid itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga beliau kepala sekolah kemarin itu mengkritik Pak Farid? oh nggih Bapak, sedikit saya ceritakan Pak ya nggih. Monggo Pak. Nggih, jadi begini Bapak, beliau keberatan waktu saya mengajar atau dalam proses penyampaian pembelajaran itu, beliau menyampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran tersebut, saya masih dinilai beliau masih kurang dari apa itu Pak, berdiferensiasi gitu Bapak. Berdiferensiasi, kurang Iya. berdiferensiasi. Nggih. Jadi begini Bapak, saya tarik gariskan kesimpulan di situ beliau menyarankan alangkah baiknya jika tidak menggunakan sumber pembelajaran satu sumber pembelajaran saja Bapak. Misal siswa Iya. diajak langsung mengamati sendiri di lingkungan sekolah, begitu Bapak. Oh, baik Farid. Pak Farid nggih, jadi dikritik terkait sumber belajar nggih Pak Farid. Lalu bagaimana tanggapan Pak Farid terhadap respon kepala sekolah itu, Pak? Ya, saya kalau boleh bicara jujur ya Pak ya, eh, saya menyampaikan itu kepada beliau bahwa setiap guru itu mempraktekkan dengan berbeda terkait dengan pembelajaran berdiferensi, Pak. Jadi ada apa ya? Ada yang berbeda-beda cara-caranya dalam berdiferensi begitu, Bapak. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak Farid. Nah, kalau begitu izinkan lagi saya bertanya, Pak Farid. Selama ini kira-kira apa saja yang dilakukan Pak Farid itu dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, Pak? Kalau boleh saya ingin tahu, Pak. Pertama, Bapak ya, saya itu mengajak murid-murid untuk melihat tayangan pembelajaran video tersebut, Pak. Ya. Nah, dan bekerja secara berkelompok Bapak. Setelah melihat tayangan yang kami sediakan itu, siswa bekerja kelompok untuk menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi Bapak. Jadi anak-anak tersebut, murid-murid saya tersebut menyaksikan sebuah video. Setelah penyampaian tersebut, anak-anak tersebut saya bikin kelompok untuk menyelesaikan masalah yang saya sajikan itu Bapak. Begitu kira-kira Bapak. Oh iya, Pak. Terus menurut Pak Farid sendiri pembelajaran yang dilakukan Pak Farid ini apakah sudah berdiferensiasi Pak Farid? Menurut pribadi saya sudah lah Pak. Menurut pribadi saya sudah Pak. Begitu Bapak Indra.
Oh ya, ya Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Ya. Terus kemudian soal output Pak. Menurut Pak Farid bagaimana hasilnya saat Pak Farid mengajar dengan cara yang sudah Pak Farid utarakan tadi? Oke Pak Output Indra, kepada terima siswa. kasih. Selama ini menurut saya Pak ya, menurut saya masih ada sih beberapa siswa dengan hasil belajarnya yang masih kurang maksimal Pak, kurang maksimal. Beberapa siswa Pak, begitu Pak, yang kurang maksimal Pak. Oh, baiklah Pak Farid. Mungkin itu Pak ya yang menjadi pentingnya berbagai sumber belajar Pak. Ya, mungkin harapan kepala sekolah kepada Pak Farid kemarin seperti itu Pak, supaya menggunakan sumber belajar yang beragam. Ya, Oh, gitu Bapak ya. ya jadi sekarang setelah Pak Farid bercerita tadi, perasaannya bagaimana Pak? Apakah masih terasa was-was atau masih bingung atau bagaimana Pak? Waduh, merasa agak nyaman Bapak. Akan tetapi masih ada Ya agak sedikit nyaman. yang mengganggu saya Bapak, dari membuat saya merasa sedikit resah gitu Bapak. Sedikit resah gitu. Lalu apa yang menurut Bapak kok masih ada yang membuat Bapak resah itu kira-kira apa Pak? Begini Bapak, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah Ibu Kepala Sekolah Pak menyampaikan hal tersebut kepada semua guru di forum rapat Bapak. Itu yang bikin menjadi saya resah dan sampai terpikiran sampai sekarang Pak. Gitu, jadi membahas hal tersebut di forum Bapak. Oh, ketika disampaikan di forum rapat sekolah itu yang membuat Pak Farid resah nggih. Gitu. Terus selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi Pak, apa rencana kira-kira Pak Farid yang akan Pak Farid lakukan selanjutnya? Rencana saya begini Pak Indra, Ya, saya akan menemui beliau Pak kepala sekolah ya, itu ya untuk membicarakan hal ini Bapak, untuk meminta ya. saran dan beliau mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik Bapak, begitu Bapak. Menemui ibu kepala sekolah ya, Gitu. menurut saya itu sudah sangat bagus Pak Farid rencananya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar Pak Farid selanjutnya setelah mendapat arahan dari beliau? Begini Bapak, setelah mendapat arahan dari beliau, saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih Bapak, beragam jenisnya, seperti saran dari beliau Bapak, harus menggunakan berbagai sumber itu Bapak, sumber belajar Bapak. Begitu Pak. Subhanallah itu uh, rencana Ki yang sangat bagus menurut saya Pak. Langkah penyelesaian yang Pak Farid dari masalah yang Pak Farid hadapi, saya setuju dengan ide itu Pak. Wah, alhamdulillah Bapak, syukurlah. Jadi saya sekarang merasa lega Pak. Karena jujur Pak ya, saya takut Pak ini Pak, salah-salah dalam mengambil langkah Pak, salah dalam mengambil langkah Bapak dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bapak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana Bapak. Ya, alhamdulillah Pak ya. Tadi Pak Farid sudah menyampaikan agak lega meskipun ada permasalahan sedikit. Pak Farid sudah bilang lega, saya juga merasa lega Pak Farid. Sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Farid sudah merasa lega. Ya terus dari apa yang sudah Pak Farid rencanakan tadi, kemudian kok
komitmen apa Pak yang akan Pak Farid lakukan untuk menjalankan rencana yang sudah Pak Farid utarakan tadi? Mungkin ada batasan deadline waktunya atau bagaimana Pak Farid? Monggo diutarakan. Iya. Begini Bapak Indra, mengenai hal Ya Pak. tersebut, secepatnya saya akan eksekusi Pak. Secepatnya saya akan eksekusi tatap muka tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut Bapak, dan saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, termasuk masukan dari Ibu Kepala Sekolah tadi Bapak, tentang Ya. penggunaan sumber belajar yang lebih beragam Bapak. Begitu Bapak. Oh, nggih Pak Farid. Nah, terima kasih nggih sudah ingin mengutarakan komitmennya dari rencananya yang Pak Farid utarakan tadi. Kemudian selanjutnya Pak Farid nggih kira-kira kalau boleh saya tahu nggih, dukungan apa yang Pak Farid butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini, Pak? Dukungannya Pak ya, saya Iya. berusaha Pak berkomunikasi dengan teman-teman guru, guru-guru bagaimana yang serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa apa Pak ya, sama-sama saling mengingatkan ada kelebihan dan kekurangan, begitu Bapak. Oh begitu, wah itu sangat bagus sekali Pak Farid menurut saya. Nggih. Semoga semua dapat segera terlaksana nggih Pak Farid, dan Pak Farid dapat bekerja lagi dengan suasana yang hati yang tenang, yang nyaman, tidak merasa was-was lagi, begitu Pak Farid nggih. Iya, amin Pak, amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktunya Bapak, atas semua kesediaan Bapak yang ini, maaf ini di siang-siang kita menjadi menerima curhatan saya Bapak. Oh, saya merasa lega Bapak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa Pak memberikan teladan yang baik untuk para murid kita Pak. Begitu Pak Iya Indra. Pak, amin, amin ya robbal alamin. Iya Pak, sama-sama Pak Farid. Jadi ini mohon Pak, maaf Pak Indra. Nggih, nggih. Kebetulan saya ada janji dengan para murid nih, Oh, nggih. dan wali murid saya. Mereka akan latihan upacara Pak, Oh, sebagai nggih, nggih, hari persiapan Senin untuk besok. menjadi petugasnya itu Bapak, biar nanti pas hari hanya bisa menjadi lebih sempurna dari hari Senin-Senin sebelumnya Bapak. Nah begitu Bapak. Oh, nggih Pak. Pak Farid monggo dipersilakan. Ah, Eh, terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Farid. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau ingin selesaikan ini bersama-sama. Ya, Pak Farid. Selamat siang Pak Farid. Apakah Pak Farid hari ini mempunyai waktu luang, Pak? Alhamdulillah. Selamat siang juga Pak Indra. Ini Pak, saya maaf aja Pak ya, langsung aja Pak. Kok kelihatan Pak ya, tidak seperti biasanya. What happened Pak untuk siang hari ini? Apakah yang bisa saya bantu gitu Pak? Oh, enggak Pak, mohon maafin ya Pak. Apakah saya tidak mengganggu waktunya Pak Farid ini? Oh, enggak apa-apa Pak. Monggo Bapak.
Oh, baik Pak, kalau begitu Pak Farid nggih. Sebenarnya saya menemui Pak Farid siang ini ingin bercurhat pada Pak Farid. Apakah Pak Farid mau menerima saya atau membantu saya Pak Farid? Oh, dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bapak? Gini Pak Farid, sebenarnya saya itu datang ke Pak Farid ingin ngomong, ingin curhat itu supaya saya itu mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi hari ini. Oh, nggih. Nah, nah, mohon maaf sebelumnya, Pak. Nah, bisakah Bapak ceritakan apa sih sebenarnya permasalahan yang Bapak Indra hadapi? Boleh kan? Saya ingin mendengarkan cerita Bapak ini. Monggo, Pak. Nah itu tujuan saya datang ke Pak Farid. Nggih. Gini Nggih. Pak Farid, kemarin hari Rabu masih ingat kan Pak Farid, ada pengawas yang mensupervisi kelas saya itu Pak Farid. Oh, nggih, Bapak. Nggih, saya ingat, Pak. Nggih. Nah, pada saat supervisi itu Pak, saya mendapat sedikit teguran dari Bapak pengawas saya, Pak. Serius ini, Bapak? Apa gimana? Serius? Terus bagaimana nih Pak? Serius ya? Serius bener nih Pak ditegur oleh kepala pengawas ini Pak. Iya Mengenai apa Pak, Pak? tapi menurut saya itu masalahnya tidak begitu serius Pak, kalau menurut saya pribadi. Oh nggih. Kemarin itu pengawas mengkritik waktu saya mengajar Pak, karena tidak memakai buku teks gitu Pak. Oh, lalu tanggapan Pak Hindra sendiri dengan respon dari pengawas tersebut bagaimana Pak? Nah, respon saya dengan jujur saya menyampaikan kepada beliau Pak, kalau selama ini saya mengajar itu tidak hanya menggunakan tidak menggunakan buku teks Pak. Jadi saya itu lebih cenderung menggunakan referensi yang lain Pak, seperti buku perpustakaan, terus lingkungan, video, pokoknya mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya mengutarakan pendapat saya seperti itu, kok rasa-rasanya beliau tersinggung dengan jawaban saya Pak Wahid. Mohon maaf Pak ya, boleh sedikit bertanya nih Pak. Mengapa Pak Indra itu Jadi, tidak menggunakan buku teks Pak? Menurut cerita dari Bapak barusan yang Bapak sampaikan, mengapa jenengan tidak menggunakan dengan buku teks, Pak? oh, nggih Pak Warid, seperti yang saya utarakan tadi, nggih Pak Warid. Saya itu menggunakan berbagai sumber, Pak. Tidak hanya tergantung pada satu sumber. Ya, saya menggunakan buku di perpustakaan, saya mengajak siswa untuk menonton video, terus saya itu mengajak siswa belajar di luar ruangan, di lingkungan, karena itu menurut saya itu lebih interaktif dan lebih menyenangkan, Pak, daripada hanya terpaku pada buku teks pelajaran, Pak. Waduh, itu sebenarnya bagus sekali tuh Pak Indra. Lalu bagaimana hasilnya Bapak? Mengajar menggunakan sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui karakter siswa yang beraneka ragam Pak atau berbeda-beda ya. Dan belajarnya pun berbeda juga Pak. Bagaimana Bapak? Iya, Pak. Kalau menurut saya itu lebih interaktif juga. Tapi saya berpikir juga ada betulnya juga, Pak. Kenapa kok tidak kepikiran saya selama ini menggunakan buku teks itu, Pak. Mungkin hasilnya
Gini Bapak ya. lebih maksimal karena selama ini Iya, ada beberapa siswa yang apa ya, pemahamannya itu masih kurang maksimal Pak Farid. Menurut saya Pak Inge, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Pak. Mungkin harapan dan dari pengawas jenengan Pak Nge, yang Iya. kemarin itu sepertinya punya Pak Hendra ini menggunakan sumber belajar lain dengan buku teks juga Pak. Jadi mengharapkan panjenengan itu juga menggunakan buku teks begitu Bapak. Iya Pak, saya pikir ada betulnya juga itu Pak. Gini Pak ya. Nah, ngomong-ngomong nih, setelah Bapak bercerita panjang lebar, nah sekarang bagaimana perasaan jenengan Pak? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya itu Pak menjadi resah di rumah Pak. Terus terang saya masih kepikiran Pak dengan hal ini Pak. Ibaratnya itu pekerjaan lain itu kayaknya terbengkalai Pak. Oh, muatan. Lalu apa yang membuat panjenengan itu merasa tidak nyaman selama ini jenengan merasa tidak nyaman? Apa sih Pak yang kalau bisa saya bisa apa ya mendengarkan gitu Pak? Apa sih yang Eh, kira-kira jenengan tidak nyaman gitu Pak? Pak Farid, sebetulnya gini Pak Farid, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena terakhir kemarin saya lihat itu Bapak pengawas itu menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah kita, Pak. Nah, ini yang saya takuti nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari, Pak, terkait masalah yang saya alami ini, Pak. Begitu Pak, ya betul 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 Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah. Menurut jenengan perasaannya gitu Pak ya? Ya, Kira- Pak, Kira-kira saya yang saya dipikir takuti, Pak. apa enggak gitu Pak ya? Kira-kira Pak ya? Ya, seperti itu, Pak Farid, yang Kalau membuat menurut saya saya Pak ya, untuk masalah ini panjenengan bisa refleksi Bapak dan mempersiapkan diri lebih bagus lagi Bapak. Jika panjenengan dapat teguran oleh kepala sekolah ataupun pengawas, jenengan harus siap menjelaskan permasalahan tersebut Bapak, yang sebenarnya apa yang telah terjadi, apa yang sebenarnya terjadi Bapak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif Bapak, sehingga menambah semangat dalam mengajar Bapak. Ya, mudah-mudahan seperti itu, Pak Farid. Begini Bapak, nggih, nun sewu Bapak nggih. Iya, Dari Pak Farid. dari apa yang sudah panjenengan sampaikan, apa sih kalau boleh tahu rencana Pak Indra ke depannya nih? Kalau saya boleh tahu ini Pak. Oke, rencana saya ke depannya Pak Farid, insya Allah saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliaunya itu akan memberikan solusi kepada saya, Pak. Selain itu ada yang lain yang akan jenengan lakukan Pak? Selain jenengan tadi. Mungkin selain menemui Ibu Kepala Sekolah, Pak, nanti saya juga akan menemui Bapak Pengawas, Pak. Nah, saya akan meminta maaf kepada beliau terkait argumen yang sudah saya utarakan. Kemudian terkait proses belajar ke depannya juga saya insya Allah akan menggunakan juga buku teks, dan kemudian juga akan meminta saran beliau yang lebih banyak lagi Pak, karena beliaunya menurut saya itu banyak sekali pengalamannya Pak dalam proses belajar mengajar yang baik itu bagaimana. Mungkin saya akan meminta saran kepada beliau Bapak Pengawas Pak. Lalu
Dengan proses belajar mengajar jenengan selanjutnya bagaimana, Pak? Ya, seperti saya utarakan tadi, Pak. Mungkin setelah ini, setelah berbicara dengan Pak Farid hari ini, saya akan menggunakan buku teks juga, Pak, sebagai salah satu sumber belajar. Ya, walaupun bukan sumber belajar yang utama, Pak. Jadi saya sisipkan, saya akan masukkan juga teks. Jadi, ya saya pikir dengan lebih beragam sumber belajar itu proses belajar mengajar itu akan apa ya, lebih luas lagi pemahaman siswa, Pak. Karena Nggih, ya terus, Pak? seperti itu mungkin, Pak. Saya akan memasukkan buku teks juga sebagai sumber belajar saya nanti, Pak, di kegiatan pembelajaran. Oh, exactly itu, Pak. Kata orang Jawa Barat Timur itu tepat sekali apa yang Bapak lakukan. Excellent, bagus, and very good, Pak. Betul, Pak. Saya setuju sekali dengan ide yang Pak Indra sampaikan. Nggih, Pak, syukur alhamdulillah, Pak. Sekarang saya sudah merasa lebih lega lagi, Pak, lebih tenang lagi, Pak. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Nah, dengan bertemu dengan Pak Fahri ini, alhamdulillah sudah mendapatkan pandangan bagaimana saya sendiri yang nanti akan menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah Pak Fahri sudah memberikan banyak sekali saran, apalagi berurusan dengan apa, Pak, ya, istilahnya atasan kita, Pak. Nah, agak Pak, khawatir takut salah langkah. Alhamdulillah dengan bertemu dengan Pak Farid saya menemukan solusinya, Pak. syukur alhamdulillah Bapak sudah pertama itu, Pak, syukur alhamdulillah jenengan lega itu pun alhamdulillah sekali, Bapak. Lega itu waduh suatu perasaan Alhamdulillah. yang bagaimana, Bapak. Nah, hmm, lalu Mbak rencana tadi untuk memuluskan rencana tadi Bapak ya. Komitmen apa sih yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana berlian itu, Bapak? Komitmen saya untuk hal itu tentu saja yang pertama dalam proses belajar mengajar saya akan tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Nah, kemudian mematuhi segala aturan-aturan yang ada yang sudah dilaksanakan dalam kurikulum, termasuk aturan dari pengawas juga mungkin, Pak, dari kepala sekolah. Mungkin juga akan apa ya, komen saya nanti akan yaitu arahan dari masukan dari Bapak pengawas terkait buku teks itu akan juga saya jalankan, Pak, dalam pembelajaran. Jadi tidak menyepelekan buku teks. Ternyata selama ini saya buat apa buku teks gitu, Pak. Jadi komen saya akan tetap pada kurikulum dan masukan untuk menggunakan buku teks dalam setiap pembelajaran saya, Pak, sebagai salah satu sumber, Pak. Nggih, nggih, nggih. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan panjenengan, Pak? Karena otomatis dengan usaha itu harus mempunyai sebuah dukungan, Bapak. Nggih. Yang dukungan apa sih, Pak? Yang kalau boleh saya tahu dukungan tersebut yang menjadi sebuah komitmen panjenengan tersebut apa sih? Dukungan Itu bagaimana sih? mungkin Dukungan terkait saya. dukungan ya, Pak, itu mungkin Nggih. masih dalam pikiran saya, angan-angan saya, Pak, ya. Semoga saja itu mendapat dukungan. Nanti saya mencoba, Pak, berkomunikasi dengan teman sejawat dulu di sekolah, dengan teman-teman guru terkait penggunaan sumber belajar yang bagaimana yang bisa memaksimalkan pembelajaran itu, Pak. Mungkin selain dengan guru-guru, teman sejawat di sekolah, mungkin saya juga butuh dukungan utamanya atasan kita, Pak, kepala sekolah, Pak. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan karena di sini ada forum KKG, Pak, ya mungkin dengan teman-teman dari guru sekolah lain, Pak.
Oke, exactly, Pak. Mungkin itu dokumen yang saya butuhkan. Good idea itu, Pak, good idea. Berarti ide yang bagus, Pak, ide yang cemerlang, Pak. Semoga panjenengan segera terselesaikan, Pak, nggih, dan panjenengan dapat bekerja dengan suasana tadi, Pak, tidak resah lagi. Nah, panjenengan riang gembira, hati dengan suasana yang enak, tenang, dan tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Bapak. Begitu, Bapak. Ini Pak, amin. Terima kasih Pak sebelumnya karena Pak Farid sudah meluangkan waktunya ini Pak. Saya mengganggu ini Pak untuk Boten, Pak. mendengarkan keluh kesah saya Pak. Boten, Bapak. Sekarang saya sudah merasa lega Pak. Oke, semoga kita nantinya itu kita semua menjadi guru yang menjadi panutan Pak bagi siswa-siswi kita Pak, memberikan teladan yang baik Pak untuk siswa-siswi kita Pak. Amin, amin. Sama-sama, Bapak. Amin. Mohon maaf ini Pak Wahid, bukannya saya karena apa yang jadi keinginan saya selesai, saya undur diri bukan Pak. Karena tadi saya jam istirahat itu ada janji dengan para siswa Pak. Setelah jam masuk nanti mengumpulkan tugas Pak. Karena tugas yang kemarin belum selesai jadi saya buat PR untuk pekerjaan rumah. Rencananya hari ini janjinya mau dikumpulkan Pak, karena ini tadi kedengaran bel kayaknya masuk habis ini Pak. Oh, enggak, Bapak. Monggo, silakan Bapak, monggo. Terima kasih Pak atas saran ya dari semuanya yang sudah. Pertama terima kasih telah bersedia menjadi teman curhat saya Pak. Saya sudah merasa lega, insya Allah kedepannya tidak ada lagi ganjalan ini. Ngabur Farid, kalau sewaktu-waktu saya datang ke Pak Farid lagi, curhat lagi, kira-kira bersedia enggak Pak Farid? Oh, dengan senang sekali, Bapak. Oke, Bapak. Monggo, monggo. Alhamdulillah. Oh ya, juga mungkin kalau Pak Farid punya masalah atau apa, monggo saya juga bersedia mendengarkan kita ngobrol santai. Moga-moga dengan obrolan kita ini nantinya mendapatkan solusi yang terbaik seperti yang sekarang ini. Saya sudah dengan bimbingan Pak Farid, alhamdulillah menemukan solusi aksinya nyata nanti dengan komitmennya saya nanti insya Allah. Semoga yang Pak Farid lakukan tercatat sebagai amal ibadah Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama Bapak, sama-sama Bapak. Baik, saya kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan refleksi bersama-sama Pak Farid terkait yang sudah kita lakukan barusan, praktek coaching. Sini saya coba melakukan refleksi sesuai tabel 4 refleksi latihan diri tentang coaching. Setelah saya melakukan coaching dengan Pak Farid, di sini ada pertanyaan, apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya tadi ketika saya menjadi menjadi coach dan Pak Farid menjadi coachnya itu sudah berjalan dengan baik. Ya, komunikasi antara saya dengan Pak Farid itu cukup lancar. Kemudian suasananya itu juga lebih friendly, ya humble, ya Lebih hidup tidak seperti atasan dengan bawahan, tidak seperti
ada jenjang gitu. Kita ngobrolnya seperti keluarga Pak Farid. Nggih, Ya. lebih lepas Pak ya, lebih terarah, lebih apa ya Pak? Nah, itu menurut pendapat saya. Nggih. Nah, terus yang perlu diperbaiki menurut saya itu apa ya? Intonasi waktu kita menyampaikan pendapat atau saran kita, juga terkait fokus pada pandangan Pak Farid ya. Mungkin Nggih. lawan bicara kita bicara, mungkin kita bisa fokusnya itu apa istilahnya ya? Ya, tatapan mata itu juga penting. Ya, jadi kita fokus, jadi seolah-olah kita juga diperhatikan sebagai coach. Nah, Nggih. terus nggih, Itu lagi Pak Indra. apa nggih, Pak, menurut saya lagi, jadi saya gini Pak, gantian saya dulu nggih, melakukan refleksi, setelah itu Pak Farid melakukan refleksi terkait kegiatan coach kita Pak Farid nggih. nggih. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, menurut pendapat saya itu ya itu, kita harus fokus ya, kita harus sabar karena coach itu istilahnya sebagai pendengar, bukan sebagai penentu. Menurut Oke, sebagai pendengar bukan sebagai penentu untuk menyelesaikan masalah. Karena coach itu sebagai pendengar. Nah, sebagai seorang pendengar, makanya kita dituntut untuk memiliki kesabaran yang lebih. Kita harus sabar, ya, kita harus fokus tentang apa yang diutarakan oleh kunci kita. Nah, sehingga komunikasinya nanti seolah-olah tidak menggurui, ya, tidak menghakimi bahwa yang coach lakukan itu salah, seharusnya seperti ini. Nah, kita tidak memberikan solusi, kita hanya sebagai pendengar, cuman mengarahkan. Nah, sesuai dengan alur tirta itu. Jadi tujuannya apa, masalahnya apa, kemudian solusi masalahnya apa, terus komitmennya, tanggung jawabnya apa, mungkin seperti itu Pak Warid. Terkait bagaimana yang kita lakukan sebagai coach itu agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, ya, prevent. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, kalau menurut saya karena jam terbang kita itu masih minim ya Pak Wadid. Nah, kita itu masih perlu banyak sekali kayaknya melakukan praktek lebih baik seperti yang kita lakukan sekarang Pak Wadid. Mungkin nantinya tidak hanya dengan teman guru, mungkin dengan murid juga. Ya, mungkin ketika murid itu punya masalah mendatangi kita itu, kemudian kita coba, selain kemarin sudah kita lakukan dengan segitiga restitusi, mungkin kita bisa juga menggunakan alur tirta ini. Jadi kita cari tahu tujuannya, kenapa anak ini mendatangi saya, kita cari tahu dulu tujuannya. Setelah itu kita gali informasi, kira-kira ada masalah apa ya nak, kok anak datang ke Pak Guru, kira-kira. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu menceramai, bukan ceramah istilahnya, kita mendengar. Jadi kita perlu sekali berlatih tentang coaching ini Pak Farid. Nah, menggunakan alur tirta, kita harus lebih banyak lagi
apa istilahnya itu, berlatih. Berlatih nggih. Ya, mungkin dengan sering kita praktek, nah tidak hanya teori, teori tanpa praktek kayaknya hasilnya kurang baik. Ya, begitu juga praktek tanpa teori juga kurang baik juga hasilnya. Jadi kita selaraskan antara teori dengan praktek kita kalau bisa sama. Nah, terkait umpan balik, saya tadi, waktu saya menjadi coachnya Pak Farid, ya, ketika Pak Farid menjadi coachnya, saya coachingnya, menurut saya itu apa yang Anda rasakan pada saat coaching saya menjadi coachnya, Pak Farid menjadi coachnya itu saya merasakan terfasilitasi. Yang pertama itu saya merasakan diterima dulu. Ya, jadi saya utarakan tadi diterima baik dengan Pak Farid. Alhamdulillah tadi saat coaching yang kedua saya diterima, kemudian saya merasakan terfasilitasi untuk menentukan beberapa pandangan terkait solusinya sesuai arahan Pak Farid. Dengan alur kita ternyata kita bisa menggali sendiri solusi dari masalah kita sendiri, ya, bukan dari orang lain. Kita apa istilahnya, digali kompetensi kita untuk mengatasi semua masalah yang terdapat dalam kehidupan kita. Itu sudah, menurut saya tadi sudah terfasilitasi dengan baik. Terus saya juga merasa tadi diterima, berarti saya itu ada teman. Ya, tidak sendiri untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi ada teman, ya. Jadi segala sesuatu yang membuat saya bimbang itu akhirnya saya menemukan support Farid untuk memperkuat solusi yang saya lakukan sendiri. Saya mendapatkan support dari Pak Farid itu sudah sangat bagus sekali, sangat apa istilahnya, mengurangi beban saya, tidak saya tanggung sendiri. Terus hal baik dan positif dalam praktek coaching tadi adalah sebenarnya hal baru Pak Farid bagi kita, guys. Terkait alur cerita ini saya sangat bersyukur sekali mengikuti program Guru Penggerak ini karena banyak sekali hal baru yang kita dapat dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Mulai dari filosofi pendidikan, sebelumnya yang terfokus guru penentu, sekarang jadi guru yang menuntun, bukan ya penentunya. Yang menuntun itu guru. Jadi kalau dulu itu kita salah-salan belajarnya, saya akui mulai dari awal saya mengajar, ya itu yang menjadi penentu itu guru, bukan murid. Ya, soalnya seolah murid itu selalu terbebani dengan segala macam tugas yang kita berikan. Akhirnya apa? Yaitu kemerosotan baik dari pengetahuan maupun sosial emosional mereka kita tidak pahami banyak sekali. Jadi misalnya hal yang positif dalam coaching ini adalah menemukan hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh pada coach kita. Ternyata itu dapat membantu kita sendiri memecahkan masalah kita sendiri. Kemudian kita akhirnya dapat membuat sebuah komitmen yang harus kita lakukan. Nah itu. Nah, jadi kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Let's do it. Ya, tidak hanya ngomong saja tanpa ada aksi. Nah, ya. Jadi bekerja dengan aksi nyata. Tidak hanya kita buat RPP bagus-bagus tapi tidak dipraktekkan, kan percuma Pak Farid, menghabiskan waktu. Sama seperti itu kalau guru. Mana RPP-nya? RPP-nya sudah bagus tapi prakteknya di kelas itu
nggak asal-asalan, nggak sesuai dengan EPP yang sudah kita buat capek-capek. Nah, itu hal baru yang saya dapat hari ini ya. Terus saya rasa ini penting, Pak. Ya, saya rasa ini penting sekali untuk diterapkan ya di kelas kita dulu, Pak Farid. Jangan mulu-mulu ke mana, di kelas kita dulu. Nah, kemudian kita berbagi dengan teman. Nah, itu di sekolah kita dulu. Nah, sebelum kita bagi, kita maksimalkan dulu kompetensi kita, ya. Dengan cara tadi itu, Pak Farid. Kita lebih banyak mempraktikkan ini, ya, sehingga dengan apa ya istilahnya, dengan sering praktek, nah itu jam terbang itu sangat mempengaruhi hari ini. Jadi kita kalau sudah punya pengalaman tentang coaching ini, kalau sudah punya pengalaman mau berbagi itu enak. Jadi yang kita share ke teman-teman itu pengalaman kita sendiri, kita ceritanya itu enak nantinya. Menurut saya ini sangat penting diterapkan dan lebih dimaksimalkan sebagai guru dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu nantinya akan terasa apa ya? Ya kayak coaching tadi. Jadi terasa lebih menyenangkan. Nah, kalau pembelajaran itu sudah menyenangkan, insya Allah hasilnya juga akan menyenangkan juga. Mungkin itu saja dari saya, Pak Farid, terkait refleksi diri terhadap latihan coaching antara saya dan Pak Farid. Yang pertama, tadi saya menjadi coachnya Pak Farid, yang dimana Pak Farid memiliki sebuah permasalahan terkait, mungkin sama masalahnya kita, terkait supervisi. Pak Farid tadi supervisi kepala sekolah gitu, Pak Farid. Kepala sekolah, betul, Pak. Sekolah mendatangi, kemudian nah di situ saya menggali tadi. Saya coba arahkan, saya tidak memberikan solusi. Saya bebaskan Pak Farid untuk menyelesaikan solusi, kemudian tanggung jawab. Jadi intinya coaching dengan alur tirta ini ilmu yang sangat bagus yang mungkin bisa kita terapkan, Pak Farid. Jadi tujuannya kita cari dulu tujuannya apa, sudah saya dan Pak Farid lakukan secara bergantian tadi. Kemudian identifikasi masalah sudah saya dan Pak Farid lakukan tadi. Kalau saya itu kebetulan sama tadi supervisi, kalau saya supervisi pengawas datang ke kelas saya, nah kemudian dikritik terkait kenapa kok sudah ada buku teks kok tidak digunakan. Itu ya, saya berargumen dengan pendapat saya, seolah-olah menyalahkan pendapatnya pengawas, seolah-olah saya merasa bahwa dari situ Pak Farid menggali apa rencananya. Saya juga melakukan tadi apa rencananya Pak Farid dari utarakan. Yang terakhir terkait tanggung jawab, jadi saya tanya tadi tentang komitmen, bagaimana untuk ya komitmennya untuk setelah apa ada rencana aksi itu komitmennya apa sudah. Jadi menurut saya tadi untuk sesi prakteknya coaching antara saya dan Pak Farid sudah mencakup 4 elemen itu: tujuan, terus identifikasi masalah, terus yang ketiga itu tentang rencana aksi, dan keempat tentang tanggung jawab. Itu mungkin saja dari refleksi dari saya Pak Farid tentang
praktek coaching yang sudah kita lakukan bersama tadi. Mungkin sekarang gantian Pak Farid melakukan refleksi dari kedua kegiatan coaching tadi. Enggak Pak Farid, saya. Oke, terima kasih Pak Indra. Nah, kalau saya melihat ini dari sudut coachnya Pak Indra ya, coachingnya. Ya. Ya, saat saya menjadi coachingnya Pak ya, pembicaraan berjalan enjoy, enak, dan sebagai pemberi pertanyaan coach itu sebagai penerima Pak ya. Nah, saya lihat tadi itu sebagai penerima, coach itu hanya sebagai penerima, dan itu menunjukkan adanya area perbaikan Pak, perbaikan dalam membuka dialog kita tadi Pak ya, yang lebih terbuka dan saling mendukung, itu menurut saya Pak. Jadi kegiatan ini tadi, dan coach dapat mengidentifikasi Pak. Nah, caranya untuk menggali pemikiran coachnya dan membangun interaksi. Tadi kan kita berinteraksi, Pak. Nah, berinteraksi dan menurut saya kita berdua juga melakukan kolaborasi, Bapak. Nah, dengan demikian, refleksi yang saya tarik dari konten coaching dan pendidikan adalah perjalanan yang kontinu. Nah, jadi ini perjalanan yang kontinu, Pak, bersambung. Dari mengenali kelebihan yang sudah ada hingga mengevaluasi Bapak area perbaikan. Nanti kalau tadi ada ya umpamanya di situ ada hal yang perlu kita perbaiki, nah di situ juga ada area perbaikannya, usaha-usaha perbaikannya Bapak. Nah, kekuatan refleksi diri ini membimbing kita untuk terus tumbuh Bapak, benar yang disampaikan Pak Indra, terus dari hal yang baru kita kenal, hal sesuatu yang baru kita dapat lebih ilmu baru yang kita terapkan, kita dapat bimbingan, dan ini merupakan suatu ilmu baru dan kita tularkan terutama pada kelas kita dari Bapak ya, tidak muluk-muluk dulu ya. Nah, ya, dari kelas kita dulu. Dari kelas kita betul. Nah, itu sesuatu yang bagus dan perlu kita kembangkan, Pak. Nah, dari sebagai peran kita sebagai coach yang efektif gitu, Pak. Nah, di situ kita harus berkembang dan hanya bukan set up atau diam di tempat dan cuman itu saja, Bapak. Nah, itu menurut saya, Bapak. Jadi berkolaborasi seperti yang kita lakukan siang ini, menemukan hal yang baru serta menemukan Pak, berbagai permasalahan, dan sehingga kita tidak merasa terhakimi, itu merupakan hal yang baru. Saya pun merasa enak Pak di sini Pak, di PGP Pendidikan Guru Belajar ini ya. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh, dan insya Allah kita terapkan terlebih dulu menurut saran Pak Indra tadi di kelas dulu, dan saya ingin sesuatu yang baru ini terus berkembang dan menuju yang lebih baik dari hal-hal yang kemarin nih Bapak. Ini coach dan coaching ini merupakan hal baru yang saya temukan dalam pendidikan guru penggerak ini Bapak. Nah, itu hal yang baru dan perlu kita adanya kolaborasi antara guru atau rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, yang benar yang Bapak kemukakan tadi, jadi kita tidak muluk-muluk dulu, fokus pada kelas kita terlebih dulu, dan setelah otomatis setelah ada pembaruan atau ada ide-ide yang muncul yang baru dari situ, otomatis dengan tampilan dan logonya, istilahnya logo Pak ya, tadi itu ilmu yang baru dengan tanpa gembar-gembor, kita pun kelas sebelah kita akhirnya menengok, itu ya, dengan begitu kita menjadi segmen sesuatu contoh perubahan
bagi kelas kita, terutama bisa getok tular Pak, getok tular dengan kelas sebelah. Nah, dengan situasi yang tercipta begitu enjoy, asik, dan H2O yang Bapak pernah sampaikan kemarin. Nah itu H2O itu apa ya Pak? Eksperimen yang perlu saya coba dan coba di sini Bapak. Jadi kita tidak begitu serius tapi akhirnya begitu mengerti. H2O itu konsep sudah Bapak. Nah, masuk konsep di kelas saya dan insya Allah dengan program coach dan coach ini dengan apa tadi model Tirta itu merupakan hal yang baru bagi saya dan insya Allah dengan berkolaborasi dengan jenengan dan yang lain merupakan wadah untuk berinovasi Bapak, berinovasi dengan hal-hal yang baru. Kita awali dengan diri saya sendiri, dengan murid saya sendiri, terutama dalam lebih luas itu dengan kelas kita sendiri, sehingga saya, murid saya, dan komunitas kelas saya menjadi yang berbeda dahulu dari kelas lain-lain, sehingga inovasi apapun yang kita lakukan dalam berkolaborasi dengan coach dan coaching ini sehingga mendapat positif atau aliran positif yang baru dan bisa menjadi contoh Pak bagi kelas sebelah. Nah, alhamdulillah kalau sudah menjadi contoh dan itu bisa merupakan nilai jual istilahnya Pak, nilai jual kami sebagai guru dengan mengikuti program guru penggerak ini sebagai nilai jual yang bisa dibanggakan dan bisa ditiru. Itu Bapak menurut saya Bapak, jangan refleksi hari ini. Jadi perlu adanya kolaborasi dan tidak saling Bapak menghukum atau merasa menghakimi Bapak. Nah, saat coach merasa pemikiran berjalan tuh harus berjalan searah dengan coach sebagai pemberi pertanyaan dan coach sebagai penerima, kan itu satu arah Pak. Nah, saat coach merasa pemberian berjalan satu arah dengan coach sebagai pemberi pertanyaan dan coachnya sebagai penerima, itu menunjukkan adanya area Pak, area perbaikan dalam membangun dialog yang lebih terbuka, yang saling mendukung. Dalam refleksi ini Pak dapat mengidentifikasi cara yang lebih bagus, cara lebih menggali pemikiran kunci dan membangun interaksi yang lebih kolaboratif. Dengan demikian Pak, refleksi diri dalam konteks coaching pendidikan adalah perjalanan Pak, perjalanan yang kontinu sebelum sebagai saya kemukakan tadi kontinu Pak, jadi bersambung, tidak set up, tidak sampai di situ saja, hingga dapat mengevaluasi Pak adanya perbaikan seperti tadi yang kita kemukakan dalam kasus kita Bapak dengan pengawas, dengan Ibu Kepala Sekolah, dan ini merupakan suatu bimbingan Pak dan terus tumbuh dan berkembang dalam peran sebagai coach yang efektif.